Hai Greaters, balik lagi di segmen kita ngobras atau ngobrol santai. Dan kali ini kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa berbincang santai dengan seseorang tokoh yang luar biasa. Bagi kami, bagi saya pribadi, beliau adalah mentor dan juga guru serta panutan saya. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok di Indonesia atau yang disebut Perhati, dan juga beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia periode 2014-2017. Beliau juga telah menerbitkan buku yang sangat menarik ya, dengan judul Unboxing Tiongkok. Bagi Greaters di luar sana yang ingin tahu lebih dalam tentang apa itu seluk-beluk dan juga pengalaman beliau waktu menjadi duta besar di Tiongkok, semua ada di buku ini dan cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi Greaters jangan lupa untuk cari buku ini ya, banyak sudah di marketplace, di mana-mana juga sudah ada dan juga sudah mendapatkan sambutan hangat yang luar biasa dari masyarakat di Indonesia. Untuk itu, yuk seperti apa keseruan kita kali ini ngobrol dengan Bapak Duta Besar Sugeng Raharjo. Selamat sore, Pak Dubes Sugeng. Selamat sore, Pak Mas Joko. Apa kabar? Baik, terima kasih. Luar biasa kesempatan yang diberikan ke saya pada sore hari ini, bisa ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih. Ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa ngobrol dengan Mas Joko dari Surabaya. Terima kasih banyak Pak Sugeng, Pak Dubes. Pak Dubes, dari tahun 2014 hingga 2017 stay di Tiongkok, dan sebelum itu juga sudah berkeliling ke berbagai negara, menjabat sebagai diplomat juga dan juga di World Bank. Nah, yang ingin kami tanyakan pada saat di Tiongkok, Pak Dubes, kira-kira kunci keberhasilan Tiongkok itu bagaimana bisa mencapai sampai hari ini? Kalau saya melihat ada beberapa clue. Ya. Yang pertama itu adalah pergantian pimpinan di Tiongkok tidak dengan gejolak politik. Walaupun saya tahu bahwa mungkin ada gejolak politik, tapi tidak seperti di negara-negara lain terjadi pemberontakan dan segala macam. Itu yang pertama. Artinya memang stabilitas politik sangat dijamin. Dan yang kedua, adanya komitmen antara pimpinan yang satu dengan pimpinan yang menggantikan untuk meneruskan pembangunan yang telah dicapai. Oke, jadi berkesinambungan. Berkesinambungan, sehingga tidak lagi start dari nol. Oke. Pada umumnya di negara-negara berkembang, kalau pimpinannya ganti selera. Yeah. Nah, ini yang tidak terjadi di Tiongkok. Yeah. Karena apa? Tiongkok itu sudah memiliki satu perencanaan jangka panjang yang jelas. Yes. Sehingga raihan-raihannya dari setiap pemimpin itu bisa diukur dan juga dilanjutkan oleh pemimpin yang menggantikan. Yeah. Ini yang harusnya dijadikan contoh oleh negara-negara lain di dunia pada saat ini. Kalau kita ingin melakukan pembangunan secara cepat. Betul. Ini sebetulnya hal yang perlu dimaknai, ya kan? Dan saya banyak belajar selama saya berada di Tiongkok. Di bukunya Pak Dubes, Unboxing Tiongkok, juga pernah menyebutkan bahwa dalam waktu 30 tahun Tiongkok itu bisa menyalip negara-negara lain yang pembangunannya kurang lebih butuh sekian ratus tahun. Jadi mungkin salah satu ini kuncinya. Iya, iya. Ini salah satu ya, selain komitmen, kesinambungan dalam ini, dan selalu ya kan menuju satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana memakmurkan masyarakat Tiongkok. Dan keberhasilan ini setiap pimpinan tuh punya keberhasilan sendiri yang dapat dibanggakan. Ini yang menurut saya ya kan mempercepat pembangunan yang ada di Tiongkok. Dan Tiongkok menjelang mereka merencanakan menjadi negara yang modern, diuntungkan pada menjelang
akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, di mana semua teknologi itu sudah tercipta. Ya. Nah, ini juga mempercepat Tiongkok untuk mempercepat pembangunannya. Sehingga saya katakan, ya kan, Tiongkok itu hanya memerlukan waktu 30 tahun dibandingkan negara-negara Barat itu memerlukan 300 tahun. Iya. Ini yang menurut saya memang fenomena ini yang harusnya dijadikan pelajaran bagi seluruh negara di dunia, termasuk untuk Indonesia. Ya. Kalau kita ingat dulu, zaman dulu ada yang namanya repelita ya, gitu, seperti itu. Iya, memang sebetulnya repelita tuh bagus, ya kan. Kan setelah reformasi digantikan dengan cara namanya program kampanye presiden ini dijadikan acuan untuk membangun Indonesia. Yang menurut saya satu dengan yang lain tidak ada kesinambungan. Nah, sejak kita belajar dari apa yang terjadi di Tiongkok, ada baiknya, ya kan, nanti, ya kan, yang menggantikan pimpinan di Indonesia melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Ini mungkin yang menurut saya yang harus kita perbaiki. Apakah itu ada repelita atau tidak repelita, yang program yang sudah dilakukan perlu dilanjutkan. Pasti kan ada manfaatnya, nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Benar. Jadi tidak putus di situ, nanti ganti selera lagi, malah arahnya malah berubah. Nggak hanya berubah, karena kalau kita ibaratkan, kita akan membangun satu bangunan. Start dari nol kan? Benar. 0, 1, 2. Pemerintah ini sudah sampai pada tingkat ke-5. Ganti pimpinan. Nggak dilanjutkan. Ini akan membangun lagi dari nol lagi. Dari base. Iya kan? Sehingga tidak akan maju-maju. Majunya sampai tingkat 5 terus gitu. Nah, ini padahal kalau kita lanjutkan, ini bisa pada tingkat 10, tingkat 15. Itu yang dilakukan oleh Tiongkok. Tapi yang paling terpenting adalah stabilitas politik ya. Stabilitas politik. Seperti itu nomor satu, dia bisa menjaga bahwa stabilitas itu stabil, relatif stabil, sehingga secara bisnis maupun ekonomi, kepercayaan investor dan lain sebagainya juga mereka akan lebih mau berani untuk berinvestasi. Ya. Jadi memang ada dua, ya kan, kuncinya. Satu, stabilitas dalam negeri yang harus terjamin. Yang kedua juga menciptakan trust. Trust ini apa? Artinya hukum itu berjalan dengan adil dan benar. Ini yang ada di Tiongkok seperti itu gitu. Ya kan, yang salah, yang benar gitu. Ini yang menurut saya perlu menjadi cerminan, ya kan, untuk berbagai negara yang ada di dunia pada saat ini. Betul. Nah, November tahun ini Indonesia akan menggelar G20. Dan juga kebetulan Indonesia selain tuan rumah juga menjadi presidensi G20. Kira-kira manfaat apa, momentum apa yang bisa kita sebagai bangsa Indonesia diambil pada G20 ini yang terkait dengan Tiongkok? Sebetulnya banyak, ya kan. Kalau kita lihat Tiongkok ini, ya kan, pada saat ini menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Ya kan? Pada saat keketuaan kita sebagai ketua G20, keadaan dunia yang mengalami stagnasi atau resesi, ya kan, kalau kita dengarkan atau kita ikuti di surat kabar, di TV dan di radio, diramalkan bahwa perkembangan perekonomian dunia ini akan terus menurun. Bahkan diramalkan tahun 2023 resesi. Nah, dalam kondisi kayak begini, sebagai China atau Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan kedua perekonomian di dunia, ini mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka bisa mengatasi keadaan yang kurang menggembirakan ini. Ya, khususnya untuk dunia. Ya, untuk dunia, ya kan. Dan hanya yang kita harapkan itu Tiongkok akan berperan lagi menjadi penggerak
ya kan, untuk mengatasi perekonomian sehingga akan lebih cepat keluar dari resesi. Ini yang kalau menurut saya kan, karena Tiongkok ini bisa kita lihat pasar dalam negerinya cukup besar, bukan cukup besar, besar sekali gitu ya kan. Yang kedua, cadangan devisanya juga cukup besar, besar sekali ya kan, mungkin terbesar di antara negara-negara lain yang ada di dunia ya kan. Dan juga memiliki hubungan dengan seluruh negara-negara G20 itu dalam perdagangan dan investasi. Saya rasa itu ya kan. Dan ini memerlukan satu kerjasama semua pihak dalam rangka mengatasi keadaan yang kurang menggembirakan ini, sehingga walaupun nanti ada periode keadaan yang tidak menggembirakan, tapi tidak dalam waktu yang panjang. Ya kan? Ini hanya dapat dilakukan dengan kerjasama, dan saya yakin bahwa Tiongkok dengan senang hati ingin melakukan kerjasama dengan semua negara, termasuk dengan Indonesia. Memang di saat krisis seperti ini atau masa yang kurang menggembirakan seperti kata Pak Dubes, kita harusnya tidak sendiri ya. Memang harus bekerja sama untuk semuanya, terutama ya Indonesia di daerah kawasan juga. Gitu. Ini kita belajar dari krisis tahun 2008, krisis tahun 1998, krisis atau keadaan perekonomian yang tidak mengembirakan itu hanya dapat diatasi melalui satu kerjasama. Itu aja pelajaran yang kita perlu lakukan. Betul. Nah, kebetulan kami Great Wall bergerak di bidang education, Pak. Spesialnya adalah China Education Consultant. We send students to Indonesian students to China. Bahkan ke depan kita juga akan berharap bahwa ada juga pelajar Tiongkok atau akan memperbanyak jumlah pelajar Tiongkok untuk datang ke Indonesia belajar di Indonesia. Nah, terkait dengan kebijakan Mas Menteri kita nih tentang kampus merdeka, yaitu kan untuk mendorong kampus perguruan tinggi di Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa perguruan tinggi negeri di China pun juga membuka seluas-luasnya untuk kerjasama itu. Kira-kira ada gambaran apa Pak untuk perguruan tinggi di kita sehingga bisa juga menjalin kerjasama dalam rangka kampus merdeka ini, mengingat Pak Dubes juga lama di Tiongkok? Saya rasa banyak yang bisa dikerjasamakan, khususnya bagaimana meningkatkan mutu. Betul. Ya kan, mutu pelajaran, mutu kuliah atau mutu apapun ya, yang berkaitan dengan kualitas pendidikan. Ini yang harusnya dikerjasamakan sehingga kita bisa mengambil ya kan pengalaman-pengalaman yang baik yang pernah dilakukan oleh universitas di Tiongkok untuk dapat juga dilakukan di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, juga bisa melakukan satu kerjasama pendidikan, umpamanya mengambil master 1 tahun di Indonesia, bisa di Tiongkok 1 tahun. 1+1. Iya, 1+1 ya kan. Bisa macam skemanya macam-macam. Karena apa? Karena menurut saya ya kan, pada dunia yang begitu cepat perkembangannya, diperlukan ya kan satu kerjasama antara universitas yang ada di dunia, ya kan. Apalagi pada saat ini ranking universitas yang ada di Tiongkok itu hampir menyamai dengan ranking-ranking universitas yang terbaik di dunia yang ada di Amerika dan di Eropa, ya kan. Dan ini yang menurut saya harus dimanfaatkan betul oleh universitas yang ada di Indonesia. Bagaimana kita juga bisa mempercepat ya kan perkembangan kampus kita menjadi center of excellence ya kan dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Betul. Ini yang harus kita kita pelajari lah ya kan, pengalaman-pengalaman universitas yang ada di Tiongkok. Karena di Tiongkok tuh yang saya tahu setiap universitas mempunyai standar mutu. Ya kan? Yang harus dicapai kalau dia ingin tetap menjadi universitas. Kalau enggak kan bisa juga digabungkan dengan universitas-universitas lain gitu. Berarti ada semacam sistem review. Iya, yang sangat ketat. Yang sangat ketat. Kalau menurut saya, dan saya
bertemu dengan beberapa dekan, wakil dekan, itu mereka mengatakan sedemikian rupa. Jadi ada yang namanya quality control untuk education, baik itu di pendidikan rendah, pendidikan tinggi, dan pendidikan ini. Standarnya umpamanya yang mereka lakukan adalah standar yang dilakukan di Amerika dan di Eropa gitu. Jadi kita juga jangan takut mengambil standar yang tinggi yang diterapkan di satu negara yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju. Kalau enggak, kita akan semakin tertinggal. Benar. Dan tadi waktu off air kita sempat ngobrol mengenai vocational school juga menarik. Iya. Vocational school ya kan di Tiongkok itu sangat maju. Karena mereka tahu ya kan penduduk mereka sangat tinggi, kebutuhan tenaga kerja juga sangat tinggi, tapi yang memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni gitu. Nah, satu-satunya cara melalui vocational school ya kan, dan ini yang perlu juga dikembangkan di Indonesia ya kan, sehingga bisa merendahkan sekarang ya kan, seolah-olah kalau ada investasi harus mendatangkan tenaga dari negara tersebut dan segala macam, itu bisa dikurangi gitu ya kan. Dan ini tantangan kita ke depan, bagaimana generasi muda kita bisa mempunyai kemampuan yang tinggi ya kan, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Benar. Ini yang menurut saya yang perlu menjadi perhatian dari kita semua ya kan, tidak hanya pemerintah, tapi kita semua insan Indonesia bisa berpikir untuk bagaimana kita berkontribusi agar supaya hal ini bisa menjadi kenyataan di Indonesia. Ya, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Pak Dubes, mengingat waktunya Pak Dubes juga cukup padat. Pendapat Pak Dubes tentang alumni dari Tiongkok itu prospek saat ini hingga kedepannya seperti apa? Prospeknya sangat tinggi kalau menurut saya ya kan. Compare to ada alumni. Iya. Oke. Iya. Karena praktis ya teman-teman yang belajar di Tiongkok, dia bisa survive sampai selesai di belajar di Tiongkok dengan berbagai kesulitan. Nggak mudah. Nggak mudah. Baik dalam mengikuti pelajaran, saya tahu sekali, baik juga dengan lingkungan. Ya kan? Jadi saya yakin bahwa sebagian besar alumni dari Tiongkok ini orang-orang yang mandiri, yang percaya dirinya tinggi, ya kan? Karena ditempa oleh kondisi dan keadaan yang demikian ini yang menjadi modal sangat besar. Dan ternyata betul apa yang kita lihat, alumni yang kelulusan Tiongkok tidak pernah ya kan membebani siapapun pada saat ini, karena kebetulan saya ketua perhimpunan alumni Tiongkok di Indonesia. Jadi saya mengikuti sepanjang ini. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan investor di Tiongkok yang memerlukan tenaga mereka, ya kan? Dan ini terus berkembang gitu. Bahkan bisa mengembangkan industri keluarga dan segala macam, ya kan? Karena sudah diberikan modal, ya kan? Kemandirian, disiplin, dan juga mau bekerja cerdas, bukan bekerja keras, bekerja cerdas. Ini yang paling penting, ya kan? Jadi tidak bekerjanya secara efisien, dan waktu yang dimanfaatkan juga dilakukan secara efektif ya ini. Dan mungkin yang terakhir juga mereka menguasai bahasa Mandarin. Iya, dan ya saya hanya ingin pesan ya kan, bahwa pada satu saat Tiongkok ini akan menjadi kekuatan besar dunia. Berdasarkan sejarah yang kita ikuti dari mulai abad ke-18, ya kan, kalau kita lihat di mana Perancis menguasai Eropa, Perancis membawa culture-nya dan bahasanya, sehingga sampai saat ini kalau kita ngikutin dunia diplomasi, banyak istilah-istilah Perancis yang ada masih tetap digunakan, ya kan. Dan waktu revolusi industri ditemukan di Inggris, Inggris menguasai dunia dengan
melakukan penjajahan, mencari sumber daya alam untuk industrinya mereka. Inggris juga membawa culture dan bahasanya, ya kan. Dan yang ketiga, setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika menjadi kekuatan dunia, ya kan, dan juga membawa bahasa dan juga nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Amerika. Dan satu saat Tiongkok akan menjadi kekuatan dunia, pastinya, ya kan, juga membawa budaya dan bahasa. Oleh karena itu, bagi generasi muda Indonesia, manfaatkan waktu dengan belajar bahasa Mandarin dengan baik, karena saya yakin bahwa satu saat bahasa Mandarin akan menjadi lingua franca, hubungan transaksi dagang, hubungan dagang dan segala macam, sehingga generasi muda kita bisa mengikuti perkembangan dengan baik. Kurang lebih itulah. Dan siap secara skill maupun yang penting adalah itu. Oke. Terima kasih banyak sama-sama. Waktunya Pak Dubes, Sama-sama. sudah di tengah kesibukan ini bisa nyempetin. Terhormat sekali bisa ngobrol-ngobrol. Semoga di lain waktu kita punya waktu yang lebih santai, kita bisa bahas lebih banyak lainnya. Iya. Makasih Pak Sama-sama. Dubes. Selamat sore. Selamat sore.